Saya kasihan melihat FPI dan Kang Bahar, karena mereka ini dalam kondisi apapun saudara dalam konteks sesama umat. Min ummati Nabiul Mustafa Al-Mujtaba Al-Murtada Al-Muntaqa Habibil Mahbub Syafil Ilali wa Mufarijil Qurub Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kasihan dilihat dari sisi materi dakwahnya, nampak dakwah-dakwah yang agitatif, provokatif, penuh emosi, amarah, jumawa. Dilihat dari gerakan lebih-lebih sekarang ini, seperti ada penurunan drastis, penurunan yang luar biasa. Dari segi attitude, kasihan, seperti betul-betul tidak gentle dan tidak gagah gitu, seperti anak-anak yang baru lulus SMA itu loh, yang sedang euforia lulusan. Fenomena ini saya lihat ketika terjadi pelantikan BWLS di Depok, di Istana Rhoma Irama, Bang Haji, di Soneta Group. Contoh misalnya ketika pelantikan itu berlangsung jam 8:30, jam 9, tentu dimulai acara 1 jam sebelumnya, yaitu jam 8. Tetapi ingin menggagalkan pelantikan itu datangnya setelah acara pelantikan selesai, dengan penuh tadi yang saya katakan agitatif, provokatif. Tapi hanya hitungan jari, Bahar Smith didampingi beberapa orang dengan penuh marah. Setelah itu dia naik mobil dan keluar dari pintu mobil dalam posisi mobil berjalan sampai pecinya terbang, terhampar angin. Dia ngomong-ngomong seperti orang yang, ya saya katakan tidak terkontrol, omongannya itu tidak terkontrol. Nampak kekanak-kanakan, memalukan marwah yang lain tentunya. Diikuti oleh iringan motor, hanya beberapa hitungan jari, dengan ungkapan-ungkapan yang ya kasihan saya menyebut kata-kata yang saya nggak mau ngulang nggak enak. Sesuatu yang nggak baik kok diulang, nanti jadi pembiasaan. Ya seputar ujaran-ujaran yang menyudutkan masyarakat pribumi, dalam konteks ini BWLS, dengan ujaran-ujaran stereotip, katakan 30S, katakan begitu. Ada istilah khusus kan di bulan itu yang jadi apa ya, jadi kebiasaan untuk menuduh orang yang nggak sepaham dengan dicap dengan istilah dengan istilah yang terdiri dari 3 huruf. Saya nggak enak ngungkap itu, nggak enak itu.
kasihan, nggak efektif. Pelantikan udah selesai, keluar-keluar yang tidak diikuti banyak orang. Padahal setahu saya sebelum diskursus nasab, Jabodetabek itu basis FPI. Sekarang kok jadi drastis begitu. Ibarat FPI yang kita lihat dulu seperti itu. Ketika jemput Rizik Syihab seperti itu. Dulu setiap ada kegiatan, wow itu pasti di atas 200-300 itu. Tapi acara pelantikan itu katanya mau menggagalkan, yang datangnya itu terlambat sementara acara sudah selesai. Itu nggak sebanyak yang kita prediksi. Dan itu menurut saya sebagai cermin bahwa memang betul yang pernah dikatakan Mas Gembul itu, Pak Rizik sudah nggak punya pamor. Pamornya sudah menurun drastis, pengaruhnya sudah betul-betul tidak memiliki pengaruh. Kecuali didukung oleh beberapa komunitas dari Habib yang lain. Tapi dari pihak FPI sendiri sudah kehilangan pamor. Apalagi dibandingkan dengan Bang Haji Roma Irama. Ketika masih rame-ramenya FPI sebelum terjadi diskursus nasab, itu pun jauh di bawah fan-nya Bang Haji Roma Irama, penggemarnya Bang Haji Roma Irama. Apalagi saat diskursus nasab yang nggak seberapanya dari penggemar Bang Haji Roma Irama. Selain penggemar musik Bang Haji Roma Irama itu banyak, penggemar pada sosok Bang Haji Roma Irama itu sendiri, termasuk legend lagu-lagu dangdutnya Bang Haji Roma Irama, termasuk juga senioritas. Bang Haji itu jauh usianya lebih tua loh daripada Kang Bahar Smith itu. Makanya sangat tidak etis dan tidak sopan ketika mengungkapkan sebuah ungkapan yang berhubungan dengan Bang Haji Roma Irama itu dengan ungkapan-ungkapan yang sangat negatif. Ibarat anak muda dengan orang tua. Nah, gitu itu katanya revolusi akhlak. Revolusi akhlak apanya? Revolusi akhlak, kampanyenya, ungkapan-ungkapannya, prakteknya nggak sopan sama orang tua. Ya Allah ya Karim. Itu yang saya lihat dari perjalanan terakhir FPI, relevansinya dengan jumlah basis massa yang pernah dimiliki. Ternyata terjadi penurunan yang sangat drastis dan itu bisa dibaca pada saat pelantikan WWLS di Soneta Grup Bang Haji Roma Irama. Itu. Dan yang terakhir, saya heran, ini terakhir dalam bentuk pertanyaan saja. Saya heran mengapa organisasi yang notabene dilarang, meskipun ganti nama, tapi pada dasarnya kan itu FPI Reborn istilahnya itu. FPI yang lahir kembali dengan nama yang disesuaikan gitu aja. Tapi secara simbol, ornamen masih sama, ketokohannya juga sama. Yang notabene itu dipermasalahkan, tapi masih bisa bebas berkeliaran. Bahkan masih bisa berhadapan-hadapan dengan leluasa, dengan penuh agitasi, dengan organisasi yang notabene dapat izin resmi dari pemerintah. Dalam konteks keleluasaan berekspresi, meskipun berserikat mengeluarkan pendapat itu dilindungi undang-undang, tapi secara lebih
teruji berserikat dan mengeluarkan pendapatnya itu teruji PWILS. Mengapa saya katakan teruji? Karena dapat perizinan, organisasi PWILS dapat perizinan. Itu artinya terverifikasi oleh pemerintah sehingga dapat izin. Tapi kalau FPI itu nggak teruji karena hasil verifikasi mesti minimal ada kelengkapan-kelengkapan yang harus dilengkapi. Karena telah dibubarkan. Entah telah dibubarkan karena ada masalah atau telah dibubarkan karena tidak memenuhi syarat. Itu yang bisa bicara yang Kemenkumham tentunya. Tetapi akurasi telah terverifikasi itu justru yang lebih terverifikasi PWILS. Resmi sudah dapat perizinan dari pemerintah. Tapi ketika dua komunitas ini sedang berselisih, itu seperti sama. Harusnya yang lebih diberi peringatan yang belum terverifikasi dalam konteks berserikat atau organisasi. Karena itu bagian daripada bentuk komitmen dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bentuk pengakuan terhadap sistem pemerintahan yang sah. Organisasi apapun harus menyesuaikan. PWILS juga menyesuaikan, harusnya FPI juga harus menyesuaikan itu. Nah, tetapi ala kulli hal saya tidak tahu duduk persoalan organisasi FPI sekarang ini, meski berbagai informasi itu telah kita dengarkan sebagai organisasi yang memang perlu mendaftarkan ulang lagi atau merubah visi misi untuk mendapatkan keabsahan berpendapat dan berserikat secara organisatoris, atau seperti apa. Tapi paling tidak dari segi basis FPI sudah sangat lemah, sangat berkurang dilihat dari para pengikutnya. Dan materi-materi atau isu-isu politik, isu-isu pergerakan itu monoton. Tidak ada perspektif-perspektif yang mencerahkan. Monoton mengambil ini sistem kenasaban untuk menguatkan glorifikasi keimaman di FPI sebagai imam besar yang kebetulan diraih oleh Bapak Rizik Syihab, atau sosok yang diglorifikasi sebagai cucu Nabi untuk membangun legitimasi FPI, yang di situ di antara penandanya adalah Kang Bahar Smith misalnya. Tapi masyarakat sudah memahami itu semua, sehingga drastis sekali. Ya, satu sisi sebenarnya kita mendukung organisasi di negeri ini asal kesemuanya itu untuk membebaskan dan mencerahkan. Artinya bisa lebih meringankan pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat melalui organisasi. Tapi yang menjadi persoalan ketika organisasi itu menghambat pembebasan dan pencerahan, itu problem menurut saya. Karena berserikat berpendapat itu konsekuensi dari diperizinkan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, itu harus memiliki konsekuensi untuk memanusiakan manusia, bukan untuk merendahkan manusia dan menciptakan kelas lebih tinggi daripada kelas-kelas yang lain. Ini problem. Tapi kan setelah perkembangan teknologi informasi ini banyak dimanfaatkan oleh para santri, sehingga banyak perspektif-perspektif yang mencerahkan yang dikeluarkan di sosial media,
yang cukup efektif membentuk kesadaran masyarakat Indonesia, termasuk para muhibbin yang ada di FPI banyak yang sadar. Nah, yang mengisi diskursus nasab, yang mengkritik Habib itu rata-rata muhibbin. Yang enggak itu bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Kalau saya dari kecil udah biasa, enggak pernah dengar istilah muhibbin pada Pak Alwi itu enggak merasa saya. Kalau muhibbinnya Kanjeng Nabi ya, karena Nabi Muhammad itu Al-Habib Al-Mahbub. Nabi Muhammad itu orang yang penuh rasa cinta dan dicintai, Habibil Mahbub, Syafil Ilali wa Mufarijul Furud. Itu. Nabi Muhammad sosok yang mujtaba, murtada, mustafa dan lain sebagainya. Itu saja. Ini hanya refleksi saja. Semoga bermanfaat untuk sebuah muhasabah bagaimana memperlakukan dan berintegrasi secara sosiologis dengan sesama umat Islam di tengah keragaman dan keanekaragaman ini. Tentu kita akan menghargai semuanya itu dengan konsekuensi untuk memanusiakan manusia, karena memanusiakan manusia itu bagian daripada perbuatan yang legal di dalam undang-undang kita.